105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda, tentunya di edisi Jumat 15 Oktober 2021. Ya, semoga kabar Anda masih dalam keadaan baik ya rekan Raw. Dan seperti biasa, setiap Jumat tepatnya malam hari ya, kita ada talk show hukum bersama ini narasumber kita kali ini yang mengisi ada Bang Samsuri Azhari Nasution SH. Dan di Studio FM sudah hadir ya beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya malam hari ini Bang? Alhamdulillah kabar baik, Sri. Oke, kali ini kita membahas tema apakah hukuman mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia ya Bang? Iya, betul sekali. Iya, benar banget. Dan kembali kita ingatkan ya untuk rekan Rau dimanapun berada, untuk mendengarkan kita mungkin yang tidak sempat membuka radio, boleh silahkan bergabung di live Facebook kita di @rau_padang_sidimpuan atau di live Instagram kita juga boleh di @rau_fm_padang_sidimpuan. Kalau Facebook Rau Padang Sidimpuan, Instagram Rau FM Padang Sidimpuan. Kamu juga boleh komen-komen di sana ya seputar tema kita ini. Apakah hukuman mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia? Dan mungkin Anda sudah punya pertanyaan ya seputar tema tersebut, juga boleh dikirimkan pertanyaannya melalui via SMS ataupun chat WhatsApp di 082299996105 atau boleh telepon di 25394 dan juga boleh diketik di kolom komentar di live Facebook ataupun live Instagram. Oke, pertanyaannya ini Bang, kenapa untuk malam hari ini Abang memilih tema tentang apakah hukuman mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia? Ya, memang ketika kita berbicara hukum mati, memang cukup menarik untuk diperbincangkan. Di satu sisi hukuman mati tepat digunakan untuk misalnya kepada pidana-pidana yang melakukan tindak pidana berat misalnya kan. Namun di sisi lain juga ada yang berpandangan bahwasanya hukuman mati itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Nah, oleh karena itu maka saya tertarik untuk berdiskusi masalah hukuman mati ini. Oke, baik. Nah, menurut Abang sendiri, apakah dengan hukuman mati dapat menghentikan kejahatan yang terjadi saat ini? Mungkin lagi marak-maraknya Abang, apalagi pandemi saat ini. Oke. Sebelum ke situ saya ingin jelaskan dulu ya mengenai hukuman mati ini. Sebenarnya hukuman mati ini ada berbagai macam cara. Misalnya ada yang dengan disetrum, ada yang digantung, ada yang ditembak melalui regu tembak, kemudian ada yang memakai gas beracun dan lain sebagainya. Nah, ini ada berbagai macam cara. Kalau di Indonesia sendiri, hukuman mati itu cara eksekusinya itu dengan ditembak dengan regu tembak gitu kan. Nah, hukuman mati ini juga biasanya dijatuhkan kepada tindak-tindak pidana yang dianggap berat, misalnya terorisme gitu kan, bandar narkoba dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain bahwasanya sudah banyak negara yang sudah tidak menggunakan hukuman mati ini. Nah, kalau kita berbicara alasannya, karena mungkin menurut mereka hukuman mati ini bertentangan atau melanggar yang namanya hak asasi manusia. Nah, kalau misalnya kita melihat di dalam KUHP kita, memang itu diatur. Salah satu hukuman pokok itu adalah termasuk pidana mati, hukuman mati.
Kan di dalam pasal 10 KUHP itu ada beberapa jenis hukuman yang diatur dalam tindak pidana, antara lain yang pertama hukuman mati, kemudian ada hukuman penjara, kemudian ada hukuman kurungan, dan ada pidana tambahan yaitu denda dan pencabutan hak-hak tertentu dan lain sebagainya. Nah, memang di dalam KUHP kita itu ada yang namanya hukuman mati itu. Tapi kan apakah itu masih relevan kita gunakan di kondisi hari ini? Nah, nanti saya akan coba jelaskan kira-kira berbagai macam alasan, khususnya dari sudut pandang secara hukum, apa alasan kenapa kira-kira hukuman mati ini sudah tidak relevan lagi kita gunakan hari ini. Oke, baik. Sepertinya ini ada pertanyaan ya Bang dari via chat WhatsApp ya. Ya. Ini dari Dana. Oke, katanya ingin bertanya. Sebentar ya. Oke, bagaimana menurut Abang kenapa hukuman mati tidak diperbolehkan lagi? Sebenarnya bukan tidak diperbolehkan ya. Kalau diperbolehkan itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena masih ada diatur di dalam KUHP pasal 10. Tapi pertanyaannya apakah itu masih relevan untuk kita gunakan atau tidak? Saya jawab tentu tidak. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Misalnya kalau kita melihat hukum pidana ini kan sifatnya adalah untuk membuat efek jerah, baik terhadap orang lain maupun terhadap pelaku sendiri kan gitu. Coba kita bayangkan ketika seorang terdakwa yang sudah divonis hukum mati dan telah dieksekusi, apakah itu akan memberikan efek jerah bagi dirinya? Artinya kapan kita memberikan waktu kepada dia untuk merubah perilakunya? Nah, di situ kan sudah untuk tujuan untuk memberikan efek jerahnya, saya rasa tidak ada kelihatan di situ kan, karena ketika dieksekusi mati maka kita tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berubah lebih baik. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua juga, hukuman mati ini dapat memutus mata rantai dalam hal pembuktian kasus-kasus tertentu. Katakanlah contohnya misalnya terkait dengan kasus narkoba. Misalnya si A merupakan seorang bandar di dalam suatu wilayah. Nah, ketika misalnya dia dihukum mati, lalu bagaimana kita misalnya mengungkap peristiwa yang di atasnya, atau dari mana dia mendapatkan barang ini? Kan kalau misalnya dia mati, maka kasus itu akan terputus sampai di situ. Andaikan kalau misalnya dia tidak hukum mati, mungkin polisi mungkin bisa mengembangkan untuk mengembangkan kasus ini ke lebih tinggi lagi misalnya, atau ke lebih luas lagi misalnya kan, dari mana dia dapatkan dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga alasan yang ketiga, di dalam hukum pidana ini kan upaya hukum ada yang kita kenal dengan istilah peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali ini misalnya suatu upaya hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, namun di kemudian hari ditemukan novum baru, alat bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah inkrah. Nah, katakanlah misalnya ilustrasinya seseorang yang sudah divonis dengan hukuman mati, kemudian dieksekusi. Telah dieksekusi,
Kemudian ada keluarga korban yang menuntut untuk melakukan PK, peninjauan kembali misalnya. Nah, ternyata melalui PK itu dia tidak bersalah. Nah, bagaimana kita mengembalikan posisi si pelaku ataupun yang sudah kita eksekusi ini? Nah, ini kan akan menimbulkan persoalan. Iya. Nah, itu kurang lebih beberapa persoalan melalui sisi hukum. Belum lagi misalnya ketika kita melihat dari berbagai aspek seperti aspek agama. Yang mana aspek agama itu kan ya hak untuk menghidupkan dan mematikan manusia itu kan hak Tuhan misalnya kan. Sementara kita manusia dianggap seperti melebihi hak kita gitu kan, melebihi wewenang kita untuk menentukan mati hidupnya seseorang. Belum lagi misalnya alasan mengenai politik dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia tidak ada kasus seperti itu kan, tapi mungkin di lain banyak negara misalnya saya rasa ada untuk mematikan lawan politik ini digunakan cara-cara ini, hukuman mati ini. Nah, artinya agar itu tidak terjadi, maka baik dari segi hukum, aspek hukum, sosial, agama dan lain sebagainya, maka kami berpendapat bahwasanya hukuman mati itu sudah tidak relevan lagi kita gunakan hari ini. Oke, baik. Rekan Rau, untuk pertanyaan Anda nanti akan kita bacakan kembali. Kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Rau, masih ada Sri dan juga bersama narasumber kita, Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Tentunya di tema malam hari ini, apakah hukuman mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia? Tadi sudah kita kupas sedikit tentang tema ini ya, dan ini juga sudah bermunculan beberapa pertanyaan ya Bang. Kita bacakan dulu nih. Oke, ini dari Azhari di Jambi, ingin bertanya, hingga saat ini negara mana yang masih memakai hukuman mati? Iya. Untuk negara yang masih menggunakan hukuman mati sebenarnya masih banyak ya. Misalnya katakan seperti Cina, kemudian di Korea Utara, di Iran. Tetapi ada juga negara di dunia ini yang masih menerapkan hukuman mati, tapi sudah lama atau sejak tahun 2013 sudah tidak pernah membuat putusan yang menjatuhkan hukuman mati ini. Dan bahkan ada juga negara yang sama sekali sudah menghapuskan, seperti negara tetangga kita misalnya Malaysia. Bahkan kita juga sebenarnya Indonesia saya lihat sudah mulai mengarah untuk menghapus hukuman mati ini melalui rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang ini kan, yang baru ataupun yang dalam rancangan ini saya melihat bahwasanya hukuman mati yang dari KUHP sekarang ini kan itu bersifat hukuman pokok, tetapi dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu bahwasanya hukuman mati ini tidak lagi sebagai hukuman pokok, tetapi merupakan suatu hukuman alternatif. Artinya ketika dia dijatuhkan hukuman mati, dia diberikan rentan waktu. Kalau saya tidak salah ya, di dalam RUU KUHP itu 15 tahun misalnya. Ketika tidak ada nampak perubahan, maka dia akan dieksekusi. Tapi ketika misalnya ada perubahan ke arah yang positif, maka hukumannya yang tadinya hukuman mati diganti menjadi hukuman misalnya seumur hidup. Tapi itu masih rancangan dan belum disahkan. Tapi kita tunggu sajalah, mudah-mudahan itu cepat disahkan. Iya, baik. Ini juga ada pertanyaan dari siapa ini? Oke.
Kita cek dulu. Ada dari Indra. Indra ingin bertanya, katanya tadi mengapa bandar atau pengedar narkoba dijatuhi bisa divonis hukuman mati, sementara si pengguna narkoba tersebut tidak dijatuhi hukuman mati. Kenapa hanya pengedar atau bandar? Sebenarnya begini ya, kalau masalah pengedar atau bandar itu kan melihat dari sisi beratnya suatu tindak pidana kan gitu. Nah, kalau hanya dia pengguna, kalau di dalam undang-undang narkotika itu malah dia itu hukumannya hanya rehabilitasi. Nah, jadi hanya rehabilitasi, kecuali misalnya pengedar dan bandar. Tapi kita tidak berbicara mengenai kasusnya, misalnya kasus narkoba atau apa. Tapi kita berbicara mengenai hukuman matinya. Kenapa misalnya bandar diletakkan hukuman mati? Mungkin sudah dilakukan berulang kali misalnya, atau mungkin ada hal-hal yang menurut hakim yang mengadili mungkin kasus itu dianggap cukup berat, misalnya barang itu sampai berkilo-kilo misalnya kan. Nah, itu kan masing-masing. Tapi apapun itu, tetap sebenarnya ketika misalnya kalau kita melihat hukuman seumur hidup, saya rasa itu sudah cukup dan sangat berat, tanpa harus kita menggunakan atau mengeksekusi menggunakan pidana mati ini, karena alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa saja sih yang bisa dihukum mati menurut negara Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya kalau siapa saja yang bisa dihukum mati itu kan dilihat dari beberapa tindak pidana. Misalnya dalam KUHP misalnya tentang pembunuhan berencana, itu juga bisa dikenakan hukuman mati. Kemudian beberapa undang-undang khusus misalnya mengenai terorisme, dan undang-undang narkotika juga mungkin terkhusus terhadap suatu bandar bisa dikenakan hukuman mati. Oke, baik. Sementara untuk kasus korupsi, katanya saat ini juga bisa dikenakan hukuman mati karena kasus korupsi. Lantas bagaimana menurut Abang dengan pernyataan tersebut? Iya, kalau saya sebenarnya tidak melihat dari segi apa tindak pidananya ya. Apakah itu merupakan tindak pidana narkotika, ataukah dia tindak pidana terorisme, ataukah dia tindak pidana korupsi. Ya, kalau saya beranggapan bahwasanya apapun itu tindak pidananya, ketika kita berbicara hukuman mati dengan alasan yang telah saya sampaikan tadi, itu kurang relevan. Kan masih ada hukuman-hukuman yang berat, misalnya hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu cukup berat loh. Artinya selama kita hidup ya kita hanya berada di dalam tahanan. Kita tidak pernah lagi menghirup udara bebas, udara di luar daripada tahanan. Dan saya rasa itu sudah sangat cukup berat dibanding ketika uh, apa namanya dengan misalnya kita menggunakan hukuman mati, kita tidak memberikan kesempatan kepada si pelaku untuk mengevaluasi dirinya. Nah, sehingga kan tujuan daripada hukum pidana ini kan memberikan efek jera, baik mungkin kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, agar tidak melakukan suatu tindak pidana itu. Tetapi kalau kita lihat misalnya kepada tujuan efek jera terhadap diri si pelaku ini, ketika kita sudah eksekusi, kapan dia untuk memperbaiki dirinya? Nah, belum lagi misalnya ketika saya katakan tadi, misalnya ada upaya hukum masalah peninjauan kembali tadi, ternyata setelah dia dieksekusi mati, dia sudah misalnya sudah dieksekusi mati, kemudian ada upaya hukum peninjauan kembali, ternyata memang dia sudah tidak bersalah. Bagaimana kita menghidupkannya kembali? Kan itu
tidak bisa kan? Iya, jadi apa yang diberikan ganjaran kalau misalnya itu kita salah orang? Sebenarnya itu nggak bersalah kan Bang, tapi Mm. udah sempat dieksekusi. Jadi gimana itu kelanjutannya kalau misalnya terjadi hal seperti itu? Makanya kalau misalnya di dalam tindak pidana umum lah katakan di luar Mm-mm. daripada hukuman mati kan kita mengenal yang namanya rehabilitasi. Mm-mm. Artinya seseorang yang dinyatakan bersalah ternyata dia tidak bersalah. Mm-mm. Artinya kan ada upaya hukum seperti apa namanya merehabilitasi, mengangkat harkat dan martabatnya kembali, gitu kan? Kalau dalam tindak pidana kecil lah misalnya. Mm-mm. Sementara kalau eh, apa ini ketika misalnya sudah dihukum mati, ya bagaimana kita merehabilitasinya kan? Sementara dia sudah dieksekusi. Nah itu persoalan. Nah kemudian eh, seperti saya katakan tadi, bahwasanya di samping memberikan eh, efek jera, Mm-mm. eh, di dalam prinsip dalam memberikan hukuman dalam pidana ini juga kan bukan merupakan suatu tindakan membalas dendam. Katakanlah misalnya kejahatan pidana pembunuhan. Iya. Mungkin sebagian orang beranggapan ya nyawa dibayar dengan nyawa Iya. gitu kan. Ketika dia membunuh seseorang, maka konsekuensinya maka hukumannya juga dia harus dibunuh gitu, Mm. atau misalnya harus hukuman mati gitu kan. Dia juga harus mati gitu sama seperti korbannya misalnya. Itu sebenarnya pemahaman yang kurang tepat ya. Karena prinsip daripada hukum pidana kita itu hukuman yang diberikan itu bukan sebagai bentuk balas dendam, Mm. tetapi bagaimana untuk memberikan efek jera kepada dia. Mungkin ketika misalnya dia dibuat hukuman penjara selama dia di lapas, dia di apa namanya dibina, di apa namanya mungkin dengan cara dari sisi agama Mm. misalnya religi, atau dari segi mentor-mentor apa eh, motivator-motivator. Nah, sehingga ketika dia keluar daripada lembaga eh, pemasyarakatan itu, dia sudah bisa bergabung kembali dengan masyarakat dan tidak mengulangi hal-hal tindak pidana lagi, kurang lebih kan gitu. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Daniel yang tadi ya, Bang. Ya. Pernah kemarin ada kasus laki-laki yang mencabuli anak di bawah umur. Dan katanya dia akan dihukum kebiri, tapi dia lebih memilih hukuman mati. Lantas, apakah hukuman kebiri itu hampir sama dengan hukuman mati? Ya, di sebagian orang kan memang menganggap hukum kebiri ini juga apa melanggar hak asasi Mm-mm. gitu kan. Tetapi ketika kita melihat sisi tindak pidananya itu juga merupakan suatu apa namanya kejahatan yang sangat luar biasa, apalagi itu dilakukan kepada anak-anak. Mm-mm. Tapi kan eh, kita harus apa namanya sebelum melakukan suatu upaya hukuman tambahan, sebenarnya kita harus mengevaluasi dulu. Dalam artian tentu kan yang mempunyai data itu adalah pemerintah, misalnya dalam hal ini adalah eh, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ketika misalnya dengan hukuman yang biasa, Mm-mm. misalnya hukuman penjara terhadap misalnya pencabulan terhadap anak dengan tuntutan yang di atas kalau saya tidak salah itu di atas 6 tahun, ya cukup berat juga. Apakah dengan hukuman yang segitu kira-kira tindak pidana kejahatan yang sama itu meningkat atau menurun? Nah, ketika misalnya tidak ada tren peningkatan, maka saya rasa itu sudah pas. Tetapi kalau misalnya mungkin apa namanya masih meningkat, maka mungkin bisa kita buat hukuman tambahan Mm. seperti hukum kebiri tadi kan. Dan lalu kita evaluasi lagi apakah misalnya dengan adanya hukum kebiri ini maka tindak pidana itu berkurang. Nah, saya rasa itu
jawaban saya. Oke, baik rekan Rau, kita break lagi sebentar dan nanti kita akan bertemu lagi di sesi ketiga yaitu terakhir ya, penyampaian kesimpulan. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Baik rekan Raw, ini sudah di menit ke-50 dari formasi pukul 20 di malam hari ini dan memang cukup banyak pertanyaan ya, tapi ini kita ambil satu terakhir ya. Pertanyaannya, mengapa masa tunggu eksekusi hukuman mati relatif lama terjadi? Ya baik, ini mungkin saya rasa pertanyaan cukup bagus ya. Jadi begini, Sri, dalam proses hukuman seseorang itu kan tentu ada hal-hal upaya hukum yang harus dilakukan. Misalnya dia hukuman mati pada tingkat pengadilan negeri, tentu masih ada waktu diberikan kepadanya untuk melakukan upaya hukum banding misalnya. Kemudian setelah banding masih ada diberikan waktu kepadanya untuk melakukan upaya hukum kasasi. Begitu juga misalnya dengan kasasi, dia juga masih ada hak mungkin untuk meminta amnesti gitu kan, untuk mengajukan permohonan amnesti atau pengampunan kepada presiden misalnya. Dan masih ada hak-hak yang harus dilakukannya. Itu kan membutuhkan proses dan membutuhkan waktu. Mungkin itulah kenapa orang yang dieksekusi itu agak ada renggang waktu setelah misalnya di putusannya bersifat inkrah. Belum lagi misalnya kita berbicara mengenai biaya ataupun proses eksekusi hukuman mati ini. Ini juga kalau kita hitung-hitung untuk melakukan eksekusi satu terpidana mati itu luar biasa. Tentu misalnya dalam hal ini yang bertugas adalah kejaksaan misalnya yang melakukan eksekusi, tentu untuk menyiapkan itu juga kan. Nah, baik dari segi misalnya anggarannya, kemudian dari segi petugas teknisnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mempersiapkan inilah maka ada rentang waktu. Nah, kira-kira itu jawabannya. Oke, baik, itu dia ya rekan Rau, dan kalau gitu langsung saja kita masuk ke kesimpulan ya di segmen terakhir ini dari tema kita, apakah hukuman mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia? Boleh, silahkan Bang. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya hukuman mati ini pada awalnya dalam KUHP ini adalah merupakan suatu pidana pokok, hukuman pokok. Tetapi dengan kondisi hari ini, menurut hemat kami banyak hal-hal yang sudah tidak relevan lagi, baik dari sisi hukum, sisi agama, HAM, politik dan lain sebagainya. Sehingga hukuman mati ini kita dianggap sebagai tidak memberikan kesempatan kepada si pelaku misalnya untuk bahasanya bertobat lah, untuk tidak melakukan suatu tindak pidana lagi kan. Itu salah satu tujuannya. Dan kemudian bahwasanya kita juga harus memahami bahwasanya konsep daripada hukum pidana kita itu bukan suatu upaya untuk melakukan suatu balas dendam, sehingga pola pikir kita untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana itu adalah menurut kami ya kurang tepat gitu kan. Tetapi bagaimana kita memikirkan agar si pelaku tindak pidana ini dengan adanya misalnya suatu hukuman itu dapat merubahnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kesimpulan berikutnya ya, kami mungkin dari sisi praktisi hukum sangat berharap agar kiranya RUU KUHP yang hari ini sedang dibahas, yang mana tadi misalnya mengenai hukuman mati itu sudah digunakan menjadi sebagai hukuman alternatif, agar segera disahkan. Nah,
sehingga misalnya tidak ada lagi hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Saya rasa itu sering. Oke, baik. Baik rekan Rau, itu dia ya. Sudah tidak terasa ternyata sudah hampir 1 jam, dan terima kasih kepada Bang Samsuri juga pendengar kita yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.